Pernikahan Geheng alias pernikahan dengan Neptu, Wage, dan Pahing itu mitosnya itu akan terjadi perceraian dan kedepannya itu nggak baik alias pamali, yaitu pernikahan Geheng alias Neptu, Wage, dan Pahing itu pamali banget. Sebenarnya mitos atau fakta? Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini Eva akan berbagi informasi seputar pernikahan dengan Neptu Geheng, yaitu pernikahan yang terjadi antara Neptu, Wage, dan Pahing ya. Yaitu pernikahan Geheng itu singkatannya Geheng ya, kalau orang Jawanya itu pernikahan Geheng. Jadi pernikahan yang terjadi karena neptunya mereka, entah suami istri itu neptunya Wage dan Pahing, itu konon katanya itu pamali banget dan pantangan banget bagi orang Jawa. Jadi Geheng itu memang pantangan banget, konon katanya seadanya terjadi pernikahan itu dan dipaksakan itu neptunya Geheng itu akan terjadi perceraian, bahkan bisa merenggut nyawa pengantin ataupun kedua orang tua, antara mertua dan orang tua dan besan. Itu konon katanya. Jadi mitos atau fakta. Di sini saya akan mengupas seputar pernikahan Geheng ya. Mungkin kebanyakan orang sudah pada tahu ya, neptunya masing-masing. Mungkin neptunya saya begini, neptunya pasangan saya begini, disatukan jadinya neptunya berapa, jumlahnya berapa, dikurangin berapa, kan kita bisa tahu ya ketemunya berapa gitu ya. Tetapi di sini saya mengupas seputar Neptu Geheng ya. Jadi pernikahan kalau terjadi ya dia mungkin yang lakinya itu Wage, terus yang pengantin perempuan itu Pahing, itu jadi Geheng ya. Itu seandainya mereka itu memaksakan untuk menikah, itu katanya, itu konon katanya, itu kepercayaan orang Jawa yang percaya banget dengan dunia yang beginian, itu pamali banget, itu akan terjadi perceraian. Dan itu katanya umur pernikahannya itu tidak panjang, alias nanti mungkin jalan pernikahan berapa tahun itu akan terjadi perceraian, bahkan nyawa pengantinnya itu nggak lama. Jadi dua kemungkinan, kalau mereka kemungkinan yang pertama itu pernikahannya nggak bakal langgeng alias akan terjadi perceraian di tengah jalan. Yang kedua, umur pengantinnya itu nggak panjang, entah yang cewek, entah yang laki-laki. Jadi mitos atau fakta itu kita kupas semuanya ya pemirsa. Jadi kebanyakan orang itu kan kalau dunia sekarang ya, apalagi sekarang itu tahunnya sudah canggih banget, semuanya serba gadget. Anak yang sekarang itu mana percaya sih hal-hal beginian. Kalau anak yang lahir di era sekarang, mungkin lahir di tahun 2000-an, dunia seperti ini mereka itu nggak percaya banget ya. Mereka percayanya kalau udah sama-sama cinta, kenapa enggak, ya udah dilanjut aja. Masalah nanti terjadi apa-apa, pikir carry, ada pikir belakangan. Itu ada yang beranggapan seperti ini. Tetapi yang lahir di era mungkin 80-an, 70-an, yang mungkin kental dengan dunia Jawa atau percaya yang beginian, mungkin pasti pada tahu ya, pernikahan Geheng itu memang pamali banget ya. Yaitu kemungkinan yang satu begitu, yang kedua begitu. Semua tergantung bagaimana juga ya pemirsa ya. Tetapi itu memang karena kenapa sih pernikahan Geheng itu kok pamali banget? Itu yang pertama, itu Neptu Wage. Neptu Wage itu neptu yang sangat keras sekali ya, keras kepala sekali. Jadi perempuan ataupun laki-laki yang lahir di Wage, di Neptu Wage, entah Senin, entah Selasa, entah hari apa, itu pokoknya Wage itu kebanyakan orangnya agak keras kepala, tapi dia tipe orang yang setia. Ada juga yang saya punya teman itu Wage itu nakalnya minta ampun, main laki-laki. Itu teman saya perempuan itu ada di Hongkong, itu ada ya, saya punya teman perempuan orang Tulungagung, itu neptunya juga Wage, itu main laki-laki. Tapi yang rata-rata itu katanya kalau neptu Wage itu tipe, kalaupun perempuan dan laki-laki itu tipe orang yang setia ya. Kalaupun mereka nggak setia ya mungkin memang dianya memang pribadinya yang nakal ya pemirsa ya. Jadi jangan mengait-ngaitkan dengan neptu ya. Namanya pribadi itu ya, karakter orang tuh setiap orang yang berbeda ya pemirsa. Kalau Wage itu kebanyakan orang itu kan itu setia dan dia itu pekerja keras tetapi agak pelin-pelan ya pemirsa ya. Jadi Neptu Wage itu orangnya agak pelin-pelan karena dia itu
kan angin ya, jadi mudah terombang-ambing kalau orang wage itu. Tapi kalau pahing itu keras kepala, nggak mau mengalah, maunya itu dia mengatur. Kalau pahing itu maunya mengatur ya. Kalaupun dia laki-laki itu, kalau pahing itu kerasnya minta ampun banget. Nggak bisa mengendalikan emosi, tapi ya semua tergantung bagaimana ya. Nggak semua yang orang yang lahir di neptu pahing itu orangnya keras kepala terus nggak bisa diatur, enggak juga. Semua tergantung wataknya orang itu kan. Kita kan nggak bisa melihat dari segi casingnya aja ya. Ya kita percaya yang begituan, kadang juga enggak juga. Namanya kadang keturunan ya, kadang faktor dari gennya nggak baik akhirnya dia nurun ke anaknya nggak baik. Mungkin faktor lingkungannya yang mempengaruhi, mungkin memang dia tabiatnya memang nggak baik kayak gitu. Kita juga nggak ngerti, kadang orang tuanya baik anaknya yang nggak baik ya pemirsa, itu banyak juga. Jadi sama-sama keras ya. Ya kalau bisa itu kenapa mereka yang wage, neptu wage dan pahing itu nggak boleh bersatu, itu mereka memang memiliki karakter yang sama-sama keras kepala. Bukan keras kepala semuanya itu kalau berantem itu nggak mau mengalah, nggak juga. Keras kepala dalam hal itu mungkin kekeh dengan pendiriannya masing-masing, alias semua ini berpegang teguh dengan prinsipnya masing-masing ya. Jadi dari situ kan terjadi percekcokan. Jadi kalau wage dan pahing itu kalau cekcok itu nggak ada yang mau mengalah. Yang mungkin yang wagenya nggak mau mengalah, ininya juga nggak mau mengalah. Jadi sama-sama egonya yang dinomorsatukan. Dan gengsinya itu luar biasa kalau orang lahir di pahing itu ya. Gengsinya luar biasa banget. Tapi ya nggak semuanya. Kalau Anda kebetulan lahir di pahing, ya Anda mungkin kalau Anda gengsian ya Anda kebetulan sekali. Kalau Anda nggak, orangnya nggak gengsian, ya itu memang Anda memang orangnya top banget ya pemirsa ya. Itu sebabnya pernikahan wage dan pahing itu alias geheng itu nggak bisa disatukan. Kalau bisa ya enggak lah kayak gitu ya. Karena saya memiliki teman, ini memang kisah nyata ya, pernikahan teman saya itu dia geheng, tetapi orang tuanya sudah sama-sama merestui. Karena malu bagaimanapun mereka sudah nggak bisa dipisahkan, akhirnya orang tua ya namanya orang tua, walaupun neptunya mereka itu nggak bagus, aduh ini harusnya neptu ini nggak boleh disatukan, tapi ya mau gimana lagi. Itu teman saya itu disuruh putus sama cowoknya juga nggak bisa, akhirnya menikah. Pernikahan jalan 2 tahun setengah terjadi perceraian. Dulu orang juga udah ngasih warning ya, kamu kalau nikah nanti kenapa kamu terusin dengan cowok itu, padahal kalian itu neptunya itu geheng loh, nggak bisa disatuin. Tapi mereka ngomongnya ya udah percaya sama di atas lah, kita semuanya itu apapun kan Tuhan yang ngasih, kita juga minta pertolongan juga sama Tuhan kan kayak gitu. Jadi teman saya jalan aja udahlah, yang penting cinta. Orang kalau cinta itu apapun terasa enak. Itu dia jawabnya kayak seperti ya sudah. Tetapi pernikahan jalan 2 tahun lebih terjadi perceraian. Mungkin itu memang karena faktor neptu geheng, atau mungkin memang usia pernikahannya jodohnya cuma sampai di situ, atau mungkin memang dari faktor lain, kan kita nggak tahu ya, namanya zaman sekarang. Terkadang orang yang pernikahannya itu neptunya sama-sama cocok, waktu nikah itu hari hanya itu hari baik banget, tapi nyatanya juga banyak yang cerai kayak gitu. Kita nggak boleh mengait-ngaitkan juga ya, semua tergantung bagaimana pemahaman Anda ya. Tetapi saya sebagai orang Jawa Tulen, karena saya lahir di Jawa, jadi saya memang kental dunia yang begituan ya, alias saya percaya dunia seperti itu ya. Percaya bukan berarti saya itu percaya yang begituan, enggak juga. Makanya saya itu kalau orang tua ngomong enggak boleh, saya juga enggak akan ngelawan orang tua ya, karena walau bagaimanapun orang tua kita, walaupun dia pendidikannya itu nggak tinggi banget, tetapi dia lebih banyak makan asam garam kehidupan, jadi lebih berpengalaman. Jangan kita mentang-mentang kita itu pendidikan tinggi, sarjana, atau mungkin pendidikan kita itu tinggi banget, terus orang tua kita cuma lulusan SMP atau mungkin lulusan SMA, terus orang tua kita ngasih arahan ke kita menyepelekan alias nggak mau dengan itu, nggak boleh. Walau bagaimanapun orang tua kita itu tetap harus menghormati dan menghargai orang tua kita ya. Mereka itu lebih banyak pengalaman dari kita. Kita walaupun kadang pendidikan tinggi, tetapi kan dalam memasyarakat, dalam kehidupan berumah tangga kan belum berpengalaman. Mereka yang sudah lama berkeluarga lebih berpengalaman dari kita. Kalau saya sih, kalau orang tua saya ngelarang
Eva kamu sama ini nggak boleh nikah ya karena neptu kamu nggak baik. Ya sudah, kalau saya orangnya nggak banyak pertimbangan, ya udah, bagi saya restu orang tua itu nomor satu. Kalau orang tua saya itu nggak merestui, ya nggak usah ya Pak, ya udah, ya nggak apa-apa kalau bapak sama emak nggak merestui. Kalau saya memang orangnya seperti nggak banyak tanya, karena saya tahu banget orang tua saya memang percaya yang memang dunia kayak gini kental banget ya. Saya itu memang orang Jawa Tulen, saya di Madiun itu Jawa Tulen, dan bapak saya memang ya memang orang begituan kayak gitu ya, memang ya orang Jawa Tulen juga ya, memang begituan orangnya gitu ya. Jadi memang percaya yang kayak begini ya, yang renik gini ya, memang pernikahan neptu ini memang mereka itu ngelarang banget. Jadi dulu saya itu memang pernah menjalin eh, apa itu pernah menjalin komunikasi dengan seseorang, tapi setelah orang tua saya tahu ya, dia ditanya neptunya apa, ya udah orang tua sudah ngasih warning ya, udah nggak usah diterusin, udah sampai di situ aja. Ya udah, saya nggak banyak nanya. Tapi anak sekarang mana mau sih, nggak boleh ya nak, anak sekarang langsung jawabannya bla 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 kayak gitu ya pemirsa ya. Jadi memang pernikahan geheng itu memang ya itu tadi yang sudah saya jelaskan ya pemirsa ya, akan ada dua kemungkinan ya, seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Kalaupun terjadi itu ya mungkin kebetulan saja, kalaupun nggak terjadi alhamdulillah, kita semua itu serahkan nasib kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala ya pemirsa ya. Percaya atau enggak itu mitos atau fakta itu terserah bagaimana Anda, asumsi Anda bagaimana dan bagaimana pandangan Anda. Karena kalau bagi saya pribadi, saya kalau geheng itu saya memang enggak banget. Seandainya saya punya keturunan nanti dia dipertemukan dengan geheng, saya juga akan melarangnya. Tetapi Anda terserah, karena bagi saya belum tentu baik bagi Anda. Semua tergantung bagaimana pandangan Anda. Dan untuk sahabat YouTube saya yang sudah menonton video saya sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Eva Asmara undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.